Hujan deras disertai angin kencang pada Jumat 23 Desember memunculkan dampak yang cukup kompleks di sejumlah tempat di wilayah Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Atap rumah sejumlah warga rusak diterjang angin puting beliung seperti di wilayah Kecamatan Bati-Bati, Tambang Gulang, Kurau, Bumi Makmur, dan Jorong. Akibatnya pepohonan penghijauan di tepi jalan raya bertumbangan. Bahkan di kawasan pesisir dermaga permanen berkonstruksi kayu ulin di Pantai Batakan Baru di Kecamatan Panyipatan hancur pada bagian tengah hingga ke ujung terluar. Informasi selengkapnya akan disampaikan rekan Roy dari Banjarmasin Pos. Silakan laporannya. Baik, terima kasih rekan Rima. Dapat kami sampaikan bahwa cuaca ekstrim, hujan deras disertai angin yang terjadi pada Jumat pagi hingga siang kemarin memang telah memunculkan dampak yang cukup kompleks di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan. Itu pertama, saat itu banyak rumah yang diterjang angin puting beliung di beberapa kecamatan tersebar di sejumlah desa. Tercatat sekitar belasan unit rumah yang sebagian besar mengalami kerusakan pada bagian atapnya, baik atap lembaran maupun terangkat dengan rangka kayunya seperti itu. Itu ada di beberapa desa di wilayah Kecamatan Bati-Bati, kemudian di Kecamatan Kurau, kemudian di Tambang Ulang, juga ada juga di Kecamatan Bumi Makmur, di antaranya seperti itu, dan juga termasuk di beberapa tempat lainnya. Terus berikutnya setelah itu juga karena angin sangat kencang, beberapa pohon-pohon penghijauan di sejumlah tempat di sebagian di jalur lintas Kalimantan juga sempat roboh dan juga sempat menyebabkan perlambatan arus lalu lintas. Namun kemudian juga dari petugas teknis bergerak cepat sehingga dapat segera mengeksekusi pohon tersebut dan menyingkirkannya sehingga kemudian lalu lintas juga dapat kembali berjalan lancar. Dan di sepanjang pesisir pantai gelombang besar juga terjadi, terutama ketika air pasang dalam itu terjadi saat menjelang petang hingga tengah malam. Itu juga menyebabkan kerusakan-kerusakan infrastruktur, diantaranya seperti yang cukup parah adalah terjadi di Pantai Batakan Baru di Desa Batakan, Kecamatan Panyipatan. Itu dermaga konstruksi ulin permanen yang dibangun tahun lalu 2021 mengalami kerusakan yang cukup parah, hampir sebagian dari mulai tengah hingga ke ujung terluar. Itu tiang-tiang ulinya sebagian miring dan hilang, dan sebagian besar papan lantainya hilang secara keseluruhan, tersapu oleh gelombang yang sangat besar pada saat itu. Termasuk landmark yang baru dibangun, yang megah, yang juga kerap menjadikan swafoto pengunjung juga mengalami kerusakan parah, dan bentangan pantai juga cukup kotor oleh pasca meluapnya air sampai menyeluruh ke seluruh pesisir pantai dan bahkan hingga menjangkau ke jalanan di pantai tersebut, dan juga masih menyisakan beberapa genangan. Dan kemudian meskipun pada Jumat sore dan berlanjut sepanjang hari Sabtu kemarin dan juga sampai hari ini cuaca cukup baik di Tanah Laut, namun demikian dampak juga masih terjadi seperti di permukiman di kawasan Sawahan, terutama juga sebagian di Bramban dan juga di Lok Srapang. Ini masih masuk wilayah Kota Pelihari mulai Sabtu kemarin dan sampai hari ini juga masih terpapar banjir. Walaupun pada Sabtu kemarin sepanjang hari dan sampai ini cuaca baik, tetapi perumahan di tempat itu terpapar banjir. Ini adalah air kiriman dari bagian wilayah atas, karena kebetulan lokasi yang banjir tersebut berada di kawasan bawah dan berada dekat bantaran sungai. Namun demikian air juga mulai mengalami penyusutan, tapi juga masih tercatat setidaknya puluhan unit rumah yang saat ini juga masih terendam hingga kedalaman masih sekitar 20 hingga 30 cm di atas lantai di rumah warga. Kemudian di tempat lain di langganan banjir di Desa Asam-Asam di Kecamatan Jorong, itu juga terjadi banjir, juga kiriman air dari wilayah pegunungan, karena desa ini juga desa yang ada di bagian bawah yang akan terlewati untuk tembus ke laut. Itu juga ada sekitar 250 rumah yang kebanjiran dengan kedalaman bervariasi, diantaranya hingga selutut orang dewasa. Dan juga dilaporkan tadi oleh Kepala Desa setempat, saat ini
kondisi genangan juga mulai menyusut, dan beberapa dampak lainnya terkait cuaca ekstrim ini, ada juga beberapa tongkang yang terhempas ke pesisir ke daratan, dan ketika pasang air laut turun, tongkang tersebut terdampar di bebatuan. Contohnya itu ada di pesisir Desa Tanjung Dewa. Dan juga dilaporkan di Kecamatan Kura juga ada beberapa tongkang yang pada hari Sabtu kemarin juga terdampar, bukan terdampar tapi di Kurau, tapi menepi ke sekitar daratan. Kemudian informasinya, namun ketika kemarin cuaca sudah mulai agak landai, mereka sudah mulai secara bertahap mulai melanjutkan perjalanan, kecuali yang di Tanjung Dewa, karena itu terdampar di pesisirnya berbatuan sehingga lambung tongkang pecah sehingga tidak bisa lagi bergerak. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, rekan Rima. Terima kasih rekan Roy, selamat bertugas kembali. Berikut kami tampilkan wawancara dari M. Fahri Nur, warga Sawahan korban banjir, Anang Syahrini, anggota Pogdarwis Pantai Batakan Baru, dan Mukni, pemilik warung di wisata Pantai Batakan. Di daerah mana, Mbak Pian? Jalan Nursiat. Jalan Nursiat ya, dengan Abah juga. Ya. Ada apa tinggal? Oh, Abah tinggal. Oh, Iya, apa di Gangnya Gungi ya? iya, Abah ditunggu aja lah. Oh, iya iya. Tadi malam kan sama-sama, habis itu balik lagi sih dia. Ini berarti banjirnya Mas Fahrianur mulai Subuh Sabtu jam jam 4:30 lah. langsung dalam lah? Enggak. Langsung naik ini sampai sini. Oh, jadi berarti udah turun ya? Ini turun dah. Sampai sekilan Kemarin sampai mana turun? Oh, inilah bekasnya ada itu ya? Nah, ya itu lumayan. Oh. Sampai 12 cm lah. Berarti siang kemarin si itu aja lah. Kapan nih Pak usahakannya Pak? Kira-kira Pak? Malam tadi Pak. Pak. Nggih, bangsa jam berapa itu Pak? Sekitar jam 12-an. Malam. Nggih. Banyaknya sama tingginya Pak, kira-kira bener lah. Tinggi banget masa 45 meter kayak ini tuh. Berarti banyunya sampai ke anu lah, ke pantai lah. Ke pantai. Sampai ke penginapan lah. Kada sampai. Sampai Anu lah. banyunya sampai Jepang nang anunya tuh atas simburannya. Nya gelombangnya kada sampai. Jadi ini yang pian ikuti ini derma apa lepasan dari mana nih Pak nih? Lepasan dari depan ini kayaknya yang lagi Anu depan. dari depan malah. Nggih. Nah, ini. Jadi tambur kemana aja Pak? Kayu-kayunya nih Pak, materialnya. Tahambu sampai ke Tanjung Silat anunya. Di musola di masjid Yang masih bertahan lah. yang masih bertahan. Setelah itu paginya langsung ke pantai, dia penasaran lah. Kayak apa nih anu Pak? Usaha kayak Pak, usaha terdampak ada nih? Usahanya Pak sangat berdampak, apalagi di depan ini tergenang air laut. Yang depan Yang depan itu, nah, ya. itu Pak ya. Cukup lebar ya. Itu sekitar 2-3 hari belum tentu surut, jadi berdampak dengan pengunjung. Karena menyeberang ke Parung Pian jadi males lah. Parung apa nih Pak namanya Pak? Parungnya apa namanya? Ya, Kemarin kan parung- dinamai anu juga Aska lah, Parung Aska. Parung Hasna. Aska. Aska. Ya. Tapi alhamdulillah ini masih masih ada jawaban. Masih ada alhamdulillah. Tapi belum mulai apa pembeli belum anu lah, belum ada pembeli lah lagi. Kalau menurut Pian, pengaman Pian apa setiap Desember nggak pasti? Ini kebiasaan setelah bulan-bulan Desember ini cuaca ekstrim ada. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.